Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita di pelajaran prakarya dengan materi alat penjernih air. Simak terus videonya ya. Tujuan pembelajaran diharapkan kalian yang pertama menghargai keberagaman pembuatan alat penjernih air sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat penjernih air dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pembuatan alat penjernih air. Yang keempat, membuat, menguji, dan mempresentasikan alat penjernih di daerah setempat dan daerah lain. Air merupakan sumber bagi kehidupan. Sering kita mendengar bumi disebut sebagai planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun, tidak jarang pula kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Ironis memang, tetapi itulah kenyataannya. Oleh karena itu, kita harus selalu optimis. Sekalipun air sumur atau sumber air lainnya yang kita miliki mulai menjadi keruh, kotor, ataupun berbau. Selama kuantitasnya masih banyak, kita masih dapat berupaya merubah menjernihkan air keruh atau kotor tersebut menjadi air bersih yang layak pakai. Nah, sistem penyaringan air dari bahan alami itu ada dua. Yang pertama adalah penyaringan, yang kedua adalah pengendapan. Nah, apa sih penyaringan dan pengendapan? Kita lihat. Penyaringan atau filtrasi adalah proses pemisahan padatan yang terlarut di dalam air. Nah, kalau pengendapan, proses untuk memisahkan air dari partikel-partikel padat yang terdapat pada air dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, bedanya dengan penyaringan, kalau penyaringan itu kita menggunakan suatu alat untuk menyaring kotoran ataupun menyaring sesuatu yang ada di air agar air menjadi lebih bersih. Sedangkan pengendapan itu memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, selanjutnya beberapa cara sederhana menggunakan teknik penyaringan. Yang pertama ada saringan kain katun. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana atau paling mudah. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Yang kedua, saringan kapas. Teknik saringan air ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya, seperti halnya penyaringan dengan kain katun. Penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil. Selanjutnya aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen, sulfida, dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya ada Gravity Feed Filtering System, merupakan gabungan dari saringan pasir cepat atau SPC dan saringan pasir lambat atau SPL. Air bersih dihasilkan melalui dua tahap. Pertama-tama, air disaring menggunakan saringan pasir cepat. Air hasil penyaringan tersebut dan kemudian hasilnya disaring kembali menggunakan saringan pasir lambat. Nah, ini yang SPC adalah cepat, SPL adalah lambat. Bedanya, kalau yang SPC dia melewati kerikil lebih dahulu, baru pasir, lalu jadi air bersih. Tapi kalau SPL dia melalui pasir terlebih dahulu, baru melalui kerikil. Selanjutnya ada saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan satu buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada di dalam air baku. Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang aktif. Nah, ini contoh dari penggunaan arang ya. Selanjutnya ada saringan keramik.
Saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Selanjutnya, ada beberapa cara sederhana menggunakan teknik pengendapan. Kalau tadi kita sebelumnya dengan teknik penyaringan. Yang pertama ada biji kelor. Biji buah kelor atau Moringa oleifera mengandung zat aktif rhamnosiloxy benzyl isothiocyanate yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung di dalam air limbah suspensi. Yang kedua, tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekira 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk pembunuh kuman dan menaikkan pH di dalam air. Selanjutnya, kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekira 12 jam. Selanjutnya, kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk mengendapkan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Selanjutnya, ada arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernih air. Selanjutnya, bahan dan alat penjernih air dengan bahan alami. Nah, di sini ada salah satu contoh cara untuk menjernihkan air. Yang pertama, di dalam suatu wadah itu ada arang, kerikil besar, kerikil kecil, pasir, ijuk, dan jerami. Alat-alat yang digunakan untuk membuat alat penjernih air sebagai berikut. Yang pertama ada gergaji, yang kedua ada pisau, yang ketiga ada bor, yang keempat ada palu. Nah, sudah jelas ya, gergaji biasanya untuk memotong, pisau juga untuk memotong. Nah, bor biasanya untuk melubangi, kalau palu biasanya untuk merekatkan ya. Selanjutnya, teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alam. Yang pertama ada memotong. Yang kedua, melubangi. Yang ketiga, menyambung. Pembuatan alat penjernih air dilakukan melalui prosedur atau tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau memutuskan model bentuk dan ukuran alat penjernih air yang dibuat. Yang kedua, membuat sketsa gambar benda yang akan dibuat dan gambar teknik yang dilengkapi dengan ukuran. Yang ketiga, menentukan dan menyiapkan alat tangan atau hand tool yang akan digunakan dan bahan alam apa saja yang diperlukan sebagai penyaring serta sebagai wadah air. Yang keempat, menentukan langkah membuat alat penjernih air yang menentukan bagian mana yang akan dibuat terlebih dahulu. Yang kelima, membuat dan merakit alat penjernih air sesuai rencana. Yang keenam, menguji merupakan bagian penting dalam pembuatan alat penjernih air dan dilakukan dengan menyempurnakan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang materi alat penjernih air. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan diputar ulang videonya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.